teknologi AR atau augmented reality glasses, dia akan keluar efek seperti ini teman-teman. Ada objek 3D di gambar objek B, dia ada topi, ada shawl, ada jenggot. Kalau ini jenggotnya asli teman-teman ya. Kalau yang ini, kalau yang digambar, ini jenggotnya dari efek AR tersebut teman-teman. Nah, ini salah satu gambaran apa sih yang dinamakan dengan augmented reality teman-teman. Nah, sekarang kita ke toolsnya. Dari tadi kan aku udah ngomongin apa Spark AR, Spark. Sebenarnya Spark AR itu adalah tools yang akan kita pakai untuk membuat AR tersebut, teman-teman. Dan itu dikembangkan oleh tim Facebook atau yang sekarang namanya Meta Incorporation, teman-teman. Nah, jadi Spark AR itu tools yang akan kita pakai untuk membuat AR, dan outputnya itu hanya bisa di Instagram di Instagram dan Facebook, karena ya itu pengembangnya juga mereka juga. Jadi untuk output dari AR yang akan kita bikin di situ gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin Unity, terus ngomongin apa namanya ya Unity ya yang membuat AR ya, itu kan bisa cross platform, bisa ke iOS, bisa ke Android. Nah kalau misalnya Spark itu apa namanya untuk Facebook dan Instagram. Oh ya, ada satu lagi itu yang Lens Studio ya. Lens Studio itu punyanya Snapchat, teman-teman. Nah, pastikan kalian udah pada install dengan di link tersebut, pasti udah dikasih tahu juga sama tim Active atau di email kalian untuk install, teman-teman. Ya, mungkin ada juga yang belum install sekarang sambil aku ngasih beberapa tips juga nantinya sebelum masuk ke materi, teman-teman. Nah, ini ada tips sebelum membuat sebuah filter AR, teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada solve a real need, yang kedua ada get out of the way, yang ketiga ada give not ads, yang keempat ada make it easy and fun, yang kelima ada think outside the box. Nah, nanti ini aku akan paparin satu-satu. Yang kita mulai dulu di solve a real need. Sebenarnya bahasa kampanye kayak gini sih. Sebenarnya successful AR atau AR yang berhasil, filter yang apa namanya banyak pemakainya, banyak yang digunakan, itu sebenarnya yang bisa menggambarkan apa yang user inginkan gitu loh. Maksudnya kayak keresahan si user pengen apa sih supaya demand lah. Misalnya apa sih yang orang pengen gitu loh. Misalnya yang gampang-gampang aja sih contohnya. Cewek kalau bangun tidur pengen selfie, itu pasti kan masih bare face ya. Maksudnya masih muka-muka belum ada make up kayak gitu. Nah, kita sediakan nih filter yang bisa bikin cakep. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kita tuh bikin sebuah filter tuh tahu apa yang diinginkan oleh user kita, teman-teman. Atau yang bisa selain diinginkan, yang bisa menggambarkan juga, teman-teman. Nah, itu gampangnya sih kayak gitu, teman-teman. Dan ini juga kalau misalnya kalian menambahkan interaksi, kalau make up kan cuma tempelan doang ya. Misalnya lips atau misalnya blush atau mungkin lens, soft lens gitu-gitu. Kalau misalnya selain itu tuh ini teman-teman mengekspresikan apa yang mereka inginkan, pikirkan atau lakukan gitu. Kalau misalnya mereka kalian mau membuat filter yang bisa menambahkan interaksi, misal kayak oh aku lagi marah nih, kalian bisa ngeluarin keluar api nih di belakang, itu kan gitu. Jadi interaksinya itu ketika kita buka mulut, apinya keluar gitu teman. Jadi itu triggernya. Kalau misalnya kita ngomongin interaksi filter untuk apa sih, kayak aktifin ya, kayak gampangnya sih bahasanya sih aktifin filter efek teman. Kalau misalnya kita lagi nangis, ekspresi kita lagi nangis nih, terus keluar air atau keluar kayak cahaya, itu bisa pengalamanku banyak juga yang sering pakai gitu untuk filter tersebut. Dan ya get inspired and having fun sih. Kalau di filter tuh jangan sampai itu jadi tanggungan ya. Kalau misalnya kalau dari aku sendiri semakin banyak yang pakai, semakin banyak yang tag filter yang udah aku bikin tuh kayak dopamin buat aku untuk bikin filter lagi kayak gitu. Sampai akhirnya dari keisengan dan motivasi itu bukan banyak sih, kayak ternyata ada juga yang order ini bisa nggak di akunku gitu loh filternya, aku mau bikin filter kayak gini juga tapi di akunku. Nah akhirnya dapat orderan. Terus misalnya oh mas ini ada, jadi kita aku dapat juga dari orderan dari brand juga beberapa,
dari filter-filter yang udah aku bikin. Jadi itu sekalian ini sih aku lebih ke selain iseng ternyata yang pakai banyak, terus ternyata dari yang pakai itu ada beberapa agensi atau mungkin user-user yang dari brand yang pakai filterku teman-teman. Jadi dia tahu siapa kreatornya, akhirnya dikontak untuk filter untuk brand atau mungkin untuk akun personal. Jadi kita tuh bisa bikin filter untuk orang-orang tersebut dan beberapa brand yang bisa kita dan yang kedua filter itu successful Instagram AR filter itu tips yang kali ini tuh lebih ke ini teman-teman. Jadikan si usernya yang pakai ini itu sebagai starnya atau yang utama gitu loh. Kalau misalnya kalian pernah pakai filter Squid Game yang pernah dibikin oleh @dutSG yang dia ngadepin mata baru jalan, itu kan ada interaksi ya, maksudnya kita harus selfie untuk ngaktifin gamesnya, terus kita ngedipin mata untuk memulai gamenya gitu loh. Nah itu salah satu successful AR. Dia pertama menjadikan usernya itu sebagai yang utama. Kalau misalnya kita nggak selfie atau pakai kamera depan, filter tersebut nggak akan aktif gitu teman. Beda sama filter yang pakai kamera belakang atau misalnya kayak pintu Doraemon atau mungkin yang kalian tahu ada orang joget-joget, itu kayak ya udah, maksudnya kayak filter yang 3D yang ya apa namanya usernya tuh malah terganti sama si objek 3D-nya atau kayak gitu teman. Jadi kebanyakan filter-filter kayak gitu tuh jarang dipakai gitu loh. Atau misalnya yang baru-baru ini ada namanya fitur baru dari Spark AR itu namanya body tracking. Kalau misalnya usernya pakai kamera belakang, filter tersebut pakai kamera belakang, mungkin body tracking itu men-tracking bodinya si objek yang kalian arahkan pakai kamera tersebut teman-teman. Nah itu mungkin lebih worth it gitu, lebih bisa lebih lebih seru gitu loh, karena ada objek yang gerak di situ atau mungkin teman kita atau orang-orang yang kita arahkan menggunakan kamera belakang teman-teman. Misalnya yang lagi viral di TikTok tuh filter Doraemon sih. Bukan Doraemon, filter Dora kalau kalian ngikutin tren yang TikTok yang AR. Terus di sini give no ads. Nah sebenarnya tips yang ketiga ini tuh jangan terlalu hard selling sih sebenarnya. Kayak gimana ya? Misalnya filter kalian tuh terlalu memaksakan nama kalian harus ada di situ gitu. Kalau misalnya aku punya label namanya Aussie 635. Nah, di filter kalian kasih logo atau yang menyimbolkan ID atau mungkin logo-logo yang tentang diri kalian atau kreatornya. Itu biasanya orang kayak aduh ada watermark-nya nih atau mungkin ada kreditnya nih, kayak ogah gitu mau buat pakai. Kecuali itu brand ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya untuk brand mereka tuh untuk campaign gitu. Nah, itu sah-sah aja gitu. Itu tetap aja ada yang emang harus kayak gitu. Kalau misalnya kalian seorang kreator atau seorang personal, mending jangan ngasih watermark kayak gitu, teman-teman. Kan udah ada kan watermark ketika si usernya atau si yang pakai filter kalian yang udah kalian bikin, ketika dipublish ke Instagram Story kan udah ada namanya tuh di atas. Atau misalnya kalau misalnya si usernya ini menggunakan Instagram Reels dan menggunakan filter kalian, itu kan udah ada tuh juga nama filternya dan si pembuatnya gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu hard selling juga untuk tips yang ketiga ini. Terus yang tips keempat, make it easy and fun. Filter tuh nggak harus susah ya, maksudnya harus tekan tombol ini, harus di tab 2 kali atau mungkin di hold tab screen tabnya, terus atau mungkin biasanya tuh dari pengalamanku sebagai karakter filter, si user tuh pengennya dimanja. Jadi contohnya kalau misalnya untuk ngaktifin filternya tuh nggak pengen effort banyak gitu loh. Misalnya hit quiz gitu loh. Ketika kita pencet record, filternya tuh mulai. Jadi si user tuh lebih dimudahkan dengan hal tersebut gitu teman-teman. Jadi yang pakai juga lebih gampang dan banyak juga gitu teman-teman. Nah itu salah satu filter yang dibikin gampang aja sih. Maksudnya
kayak lebih ke user experience-nya teman-teman. Kalau misalnya untuk pembuatannya filter itu nggak ada yang emang ada tingkatannya dari gampang dari yang susah teman-teman. Kalau misalnya contoh yang di sini ini sebenarnya gampang semua sih. Ini ada cahaya mata keluar dari cahaya, ini juga nantinya akan yang kita bikin juga gitu teman-teman. Dan yang pertama ini dia cuma nampilin 3D di dahi, itu sebenarnya cuma drag and drop aja kalau misalnya kita praktek di pakai AR Studio gitu teman-teman. Nah, yang tips yang kelima, nanti kan kita belajar basic-basicnya teman-teman ya, mulai dari interface-nya, untuk reminder juga, untuk page editor. Jadi kelas kali ini tuh nggak kayak tutorial ya teman-teman ya. Misalnya harus kalau tutorial kan bedanya tutorial sama kelas atau workshop hektif itu kan, kalau tutorial kan kalian cuma ngikutin flow-nya gitu loh, alurnya harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi kalian nggak tahu apa yang dipakai itu fungsinya buat apa, ini buat apa kan kalian nggak tahu. Jadi kalian tuh fundamentalnya tuh hilang gitu teman-teman. Nah kalau misalnya di workshop ini nanti aku akan beberapa jelasin fungsi-fungsi dari mungkin patch-nya atau mungkin scene objeknya ini buat apa dan tips-tips lainnya gitu teman-teman. Nah dari sini semoga nantinya teman-teman bisa improvisasi ketika kalian udah dapat basicnya, terus bisa ngembangin apa namanya untuk pembuatan filternya teman-teman. Nah, oke, sampai sini semoga kalian udah pada selesai download dan install teman-teman ya. Karena kita akan mulai masuk ke materinya gitu. Oke, kita tahap pertama di lampiran 1 kita akan buat cahaya ininya apa namanya? Cahaya yang mengitari glowing ya, cahaya glowing yang mengitari muka kita teman-teman. Nah, ini akan yang kita bikin. Oke, kita buka pakai studionya dulu. Jadi gelap. Oke, ini udah Spark Studio Spark AR Studio versi 1.29 teman-teman, atau yang terbaru. Dan ya interface pertama kali dibuka, di sini ada beberapa template yang bisa kalian pakai. Dan mungkin akan spill beberapa fitur-fitur yang possible yang bisa dibuat oleh Spark AR Studio. Di sini ada apa namanya? Hand movement atau hand tracking. Di sini ada pass the object. Jadi ada interaksi di ketika kita menggerakkan mulut dan apa namanya nengokin apa sih namanya ini kepala ya. Terus ada body movement ya, sesuai namanya dia men-tracking body kita atau body si usernya. Dan untuk ini ada 3D animation poster, itu kayak ini loh, apa namanya, ketika kalian men-scan menggunakan kamera belakang objek-objek ID card atau misalnya poster atau mungkin beberapa objek yang udah kita tentukan, yang udah kita setting sebelumnya, nanti dia akan keluar efek. Nah itu seperti 3D animated poster ini teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya temanku tuh dia lagi bikin usaha clothing juga tapi menggunakan AR, lebih ke pengalaman baru sih menurutku, karena bajunya itu logonya itu di bagian sininya itu bisa di scan, jadi ketika kita arahkan ke baju clothing tersebut dia tuh keluar efeknya tuh teman-teman. Itu lebih keren juga sih, contohnya kayak masih ada nggak ya kayak gini sih contohnya, baju yang ada di sini. Oh ini, nah jadi nah itu salah satu target tracker ya namanya teman-teman ya, yang kita bisa pakai apa namanya, kita bisa pakai di 3D animation poster teman-teman. Jadi sebenarnya possibility itu sama sih, apa namanya, dia tuh men-scan atau mentargetkan suatu objek yang udah kita setting sebelumnya teman-teman. Kalau sini kan dia logo ini ya teman-teman.
logo dari baju belakangnya gitu loh. Nah, jadi nanti bukan nanti sih. Jadi itu tuh mendeteksi si logo tersebut gitu atau logo atau gambar gitu loh. Nah, itu target tracker namanya. Dan di sini ada background, ya dia tuh ganti background belakang. Dan sini ada world object, itu pakai kamera belakang juga. Itu menggunakan teknologi pen tracker. Pen tracker itu mendeteksi objek-objek datar, misalnya kayak meja, lantai, kayak gitu teman-teman. Ketika kita mengarahkan kamera belakang, nanti keluar apa namanya objek-objek 3D tersebut. Oke, itu pengenalan interface dari template Spark Studio-nya. Dan sini ada learn itu lebih ke ini sih dokumentasi atau dari Spark Studio yang udah ada bawaannya, tapi masih bahasa Inggris. Jadi kalau saya kalian udah memang jago Inggris, menurutku ini wajib dibaca sih untuk menguatkan fundamental atau basic-basic kalian pemahaman dengan tools ini teman-teman. Dan oke, kita oh ya di sini ada 3 eksperimen teman-teman. Kalau di Spark terbaru tuh udah dibagi 3 gitu loh. Kalau brand project itu benar-benar output dari ininya tuh belum tahu mau dikemanain. Kalau tadi kan aku ngomonginnya output itu ada Facebook, ada Instagram, ya kan. Ketika kita udah bikin filternya teman-teman. Nah, kalau misalnya experience itu kayak gitu teman-teman. Kalau di sini kan udah ada logonya nih. Berarti kalau kita milih yang tengah ini sharing experience, berarti outputnya itu adalah di Instagram dan Facebook. Kalau misalnya di video calling experience, berarti outputnya itu Instagram dan Messenger teman-teman, atau Facebook Messenger. Nah, dan ini masih beta sih sampai sekarang. Nah, apa sih bedanya dari kedua ini? Sebenarnya bedanya itu doang sih. Ketika kalian milih yang video calling experience, jadi fitur-fitur itu terbatas teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bikin sebuah filter AR di Spark Studio, kan banyak tuh efek-efek yang bisa kita bikin gitu loh. Nah, efek tersebut tuh sebenarnya di limit sama video calling experience. Jadi kita harus ngikutin kaidahnya gitu loh. Maksudnya kayak hand tracking atau misalnya beberapa fitur tuh nggak bisa dipakai di video calling. Nah, kalau misalnya sharing experience, itu banyak yang bisa kita pakai dan possible untuk kita build gitu loh. Nah, makanya aku biasanya fokus ke bagian sini teman-teman, di sharing experience. Nah, ini yang akan kita pilih sekarang. Kita pilih ke sharing experience teman-teman. Mungkin dari beberapa tips dan trik yang udah aku paparkan tadi, kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa teman-teman. Sambil aku juga jelasin interface dari ininya teman-teman, dari Spark Studio. Nah, di sini ada scene object. Ini adalah tahap pertama kalian memilih efek apa yang kalian bikin teman-teman. Kalau misalnya tadi kan udah jelasin di filter makeup, ada plan tracker, ada target tracker. Sebenarnya itu fitur yang mana sih di Spark Studio? Nah, itu untuk menambahkan fitur efek tersebut tuh di bagian scene object ini teman-teman, di bagian sini teman-teman. Dan itu kalian tambahkan dengan cara kalian langsung aja ke tombol plus ini di bagian scene object panel ini. Ya, ini namanya panel scene panel teman-teman ya. Dan di sini ada beberapa scene understanding atau fitur-fitur yang bisa kita pakai teman-teman. Nah, face tracker sesuai namanya sih men-tracking kepala dan muka kita teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan filter makeup, yang perlu digunakan adalah face tracker ini atau yang efek yang akan kita bikin nantinya yang mendeteksi muka kita, yang ada cahaya di muka kita dan ada cahaya keluar di mata kita, itu kan semua tergabung di kepala di muka kita teman-teman, di wajah kita gitu loh. Nah, itu menggunakan face tracker. Dan plan tracker itu tadi apa namanya, ketika kita mendeteksi objek datar kayak meja dan lantai, itu menggunakan plan tracker dan akan keluar efeknya ketika efek tersebut ada gitu teman-teman. Misalnya kayak filter-filter 3D yang misalnya properti kursi atau meja, kalau misalnya kalian tahu filter tersebut, PS5 yang pernah viral tuh. Nah kayak gitu teman-teman. Itu menggunakan plan tracker teman-teman. Terus di sini ada namanya target tracker. Nah, target tracker tuh yang tadi mendeteksi poster, baju, terus itu bisa juga diadaptasi di album cover juga. Bisa ada salah satu contohnya ini. Target tracker teman-teman.
Kok nge-lag ya? Kayaknya nge-lag nih. Bentar. Nggak bisa dibuka. Oh, ini bisa. Nah, target tracker itu bisa buat kayak gitu, teman. Nah, itu di target tracker. Terus tadi ada selain target tracker, ada hand tracker. Nah, hand tracker itu sesuai namanya sih, dia tuh mendeteksi apa namanya, tangan kita atau telapak tangan kita untuk dikasih efek. Nah, aku tuh pernah menggunakannya baru kemarin sih. Aku baru ngulik. Sebenarnya fiturnya udah 2 minggu lalu. Cuma aku baru nguliknya kemarin itu loh. Jadi kan yang lagi tren sekarang kan Spiderman, teman-teman. Makanya kemarin tuh aku lagi bikin filter efek Spiderman web gitu loh, yang ngeluarin ces. Nah, untuk gambarannya sih kayak gini sih, teman-teman. Hand tracker itu. Nah, ini contoh. Nah, itu salah satu filter yang aku bikin namanya Spider Web Effect yang menggunakan teknologi ini teman-teman, scene understanding hand tracker yang mendeteksi apa namanya tangan kita atau objek tangan kita gitu, teman-teman. Nah, itu hand tracker. Dan terus setelah itu ada 3D object. Di sini ada plane. Plane itu kayak kanvas. Jadi sebelum kita membuat efek tuh ada kanvasnya. Kalau misalnya kalian gambar kan pasti ada kertas atau kanvas ya. Terus kita kasih tekstur atau kita gambar itu namanya tekstur, teman-teman, kalau misalnya juga pakai Aero Studio. Nah, terus untuk analoginya sih kayak gitu, teman-teman. Itu plan, dan itu dia bisa diarahkan dengan transformation-nya itu bisa 3D, teman-teman, kayak misalnya ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z gitu loh. Bisa depan maju belakang, rotation kiri kanan, mau horizontal, vertikal, itu bisa, teman-teman. Dan sini ada null object. Null object itu kayak grouping. Nah, ini nanti kita pakai juga null object. Kalau misalnya kalian familiar dengan software-software Adobe, kalau misalnya kalian Ctrl G kan itu grouping ya. Nah, di sini tuh ada juga, teman-teman, grouping dari dari Spark-nya, itu namanya null object, dan itu bisa dipakai dengan objek-objek 3D. Kalau misalnya kita menggunakan objek 3D yang bisa ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, itu kita grouping-nya menggunakan null object ini, teman-teman. Dan itu jangan lupa selalu ingat ya, untuk grouping-nya itu menggunakan null object. Dan di sini ada 3D object, ya sesuai namanya sih untuk menambahkan objek-objek 3D. Sini ada face mesh yang nantinya bakal kita pakai. Karena face mesh itu kayak kanvas tapi untuk muka kita gitu loh. Kalau misalnya kalian bikin filter yang akan kita bikin nantinya yang ada cahaya-cahaya itu kan dia kayak full muka kita gitu loh. Nah, itu menggunakan face mesh juga, teman-teman. Dan ini ya sesuai namanya lag tuh untuk ngatur cahaya. Ini kita langsung praktek aja sih biar lebih gampang dan lebih paham juga. Oh iya, di sini. Oh iya, panelnya tadi belum aku jelasin semua ya. Di sini ada scene panel, yang bawahnya ada asset panel. Asset panel tuh kayak ketika kita mau bikin efek atau filter, kita pasti membutuhkan bahannya untuk bikin efek tersebut, teman-teman. Nah, itu naruhnya di bagian asset panel ini, teman-teman, di bagian pojok kiri ini, teman-teman. Nah, di sini di sebelah asset panel itu ada tombol-tombol yang bisa kalian klik, ada AR library, yaitu adalah template-template dari Spark Studio yang bisa kalian pakai, teman-teman. Dan itu gratis, no copyright, tapi ada lisensinya, dan itu otomatis ditambahkan di filter kalian, jadi jangan jangan ragu untuk makainya, karena itu udah terlisensi dengan aman gitu, dan udah disetujui sama Instagram, sama pihak Facebooknya gitu. Di sini ada 3D object yang bisa kalian pakai, ada kacamata, ada animals, ada 3D shape yang bentuk-bentuk balok, kotak, terus bola, itu ada di 3D shape, teman-teman. Nah, ini ada beberapa kata-kata 3D yang bisa kalian pakai, ada touch, ada tas, ada apa nih? Tengkorak ya.
ada pistol yang bisa kalian pakai di filter-filter kalian, teman-teman. Ya, sesuai namanya, ada musik and sound. Jadi di sini ada beberapa sound effect atau musik gratis yang bisa kalian pakai untuk membuat efek filter kalian. Terus itu beberapa pengenalan dari AR Library. Sekarang ada di panel bagian paling kanan. Di sini ada namanya inspektor, teman-teman ya. Nah, ini inspektor panel. Jadi ketika kalian mengklik di bagian aset atau scene panel, si bagian inspektornya akan berubah statusnya atau tampilannya dengan objek yang kalian pilih di bagian aset panel atau scene panel, teman-teman. Dan ketika kalian udah mengklik dari beberapa objek yang di scene panel atau aset panel, kalian bisa mengatur propertiesnya itu di bagian inspektornya, teman-teman, atau di bagian kanan ini gitu. Nah, di sini kayaknya udah pada paham ya, teman-teman ya, untuk interface-nya ya, Kak. Sekarang kita akan mulai bikin filter tersebut. Oke, filternya pertama kita akan bikin face tracker dan face face-nya, teman-teman ya. Oke, sekarang langsung aja ke focal distance. Terus klik kanan atau langsung tambah tombol yang plus ini di scene panel. Terus kalian tambahkan face tracker. Nah, jadi efek yang kita mau kita bikin kan dia membutuhkan ini nih, mendeteksi muka kita karena semua efeknya keluar di bagian muka kita, teman-teman. Nah, makanya kita menambahkan si face tracker ini. Setelah itu, ketika kita sudah menambahkan trackernya, berarti yang kita membutuhkan sebuah canvas atau face mesh untuk si filter ini, teman-teman. Nah, jadi sebelum dimasukin efeknya, kita membutuhkan si canvas tersebut untuk gambarnya gitu loh, untuk bikinnya gitu loh. Semoga analogi yang pakai paham ya, teman-teman ya. Jadi itu basic pengertian dari si face mesh-nya gitu. Nah, jadi untuk menambahkan face mesh-nya biar dia mengikuti apa namanya face tracker-nya, kan langsung aja klik kanan di bagian face tracker, terus add object dan tambahkan face mesh, teman-teman. Nah, ini udah aku tambahkan sih face mesh-nya. Jadi bentuknya sih kayak gini. Jadi dia masih kotak kayak papan catur gitu, hitam putih. Berarti itu masih kanvas kosong dan belum kasih tekstur atau material, dan masih polos lah intinya. Nah, untuk menambahkan teksturnya kita pasti membutuhkan material, teman-teman. Nah, jadi di sini kita kasih nama apa ya, cahaya kali ya, cahaya di bagian face mesh-nya. Nah, untuk ganti nama kalian bisa klik 2 kali atau klik kanan rename, teman-teman. Nah, segampang itu untuk ganti nama. Nah, jadi kita mau ngasih tekstur ya, teman-teman ya, di bagian face mesh-nya nih. Kan langsung aja ke bagian face mesh cahaya ini yang udah kita kasih nama cahaya, kalian klik. Terus pergi ke inspektor di bagian sini, bagian inspektor panel bagian kanan ya, teman-teman ya. Jangan lupa bagian kanan. Di sini ada transformation, position, scale, sama rotasi. Yaitu berarti kita bisa mengatur posisi dari si face mesh-nya. Ini aku stop dulu. Contohnya kayak gini. Nah, jadi bisa diatur gitu loh, teman-teman. Di bagian properties ini, karena ini kita nggak membutuhkan fitur tersebut, kita reset lagi nih value dari subu X-nya atau si vertikalnya, teman-teman. Nah, 0. Nah, untuk ngaturnya di bagian sini, teman-teman ya, di bagian transformation. Tapi kalau misalnya kalian manual, kalian bisa langsung ke viewport. Nah, yang tengah ini namanya viewport, teman-teman. Di sini kan ada panah nih kecil-kecil. Nah, kalian bisa klik dan tarik-tarik mau ke atas, maju depan, kiri kanan, bebas, teman-teman. Nah, itu untuk ngatur posisinya. Tapi gimana sih kalau ngatur scale-nya menggunakan viewport? Kalian bisa langsung ke atas, di sini ada menu namanya manipulator, teman-teman. Nah, di bagian kiri ini untuk adjust posisinya, panah kayak gini. Kalau misalnya yang tengah, ini untuk adjust si rotasinya gitu, teman-teman. Nah, di sini ada garisnya udah berubah menjadi lingkaran karena yang mau kita ubah adalah si rotasinya. Nah, rotasi itu kayak misalnya kayak ke kiri, ke kanan, atau misalnya
maju ke depan kayak gini teman-teman, secara 3D gitu loh teman-teman. Nah ini aku reset lagi value-nya ke nilainya ke 0 biar dia balik ke posisi semula teman-teman. Nah itu bisa kalian gunakan, bisa kalian manipulasi di bagian inspektor ini teman-teman. Nah inspektor di bagian terakhir nih, nah ini scale teman-teman untuk ngatur size dari objek yang kalian tambahkan teman-teman. Di sini kan udah ada garisnya nih. Kalau misalnya kita tarik yang hijau, dia akan makin lebar ke atas. Kalau misalnya kita tarik yang merah, dia akan lebar ke kiri dan kanan. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, itu yang bagian terakhir ini untuk ngatur si scale-nya teman-teman, atau ukuran dari objek tersebut. Oh, jangan dulu, satu-satu. Kita reset lagi ke 1. Nah, itu basic dari inspektor panel ini teman-teman. Dan viewport yang bagian tengah ini. Jadi ini aku balikin lagi ke adjust position untuk default-nya. Nah, setelah itu kita langsung ke inspektor dan kita tambahkan material terus di sini kita kasih nama cahaya biar gampang apa namanya untuk milah-milah bukan milah sih, untuk ketika material udah banyak, aset udah banyak, biar kita nggak bingung nantinya kalau misalnya si materialnya tuh udah banyak teman-teman di bagian sini. Jadi kita biar gampang mengenali gitu. Nah, karena objek kita tuh yang kita pakai adalah nggak pakai standar karena kita nggak menggunakan efek 3D. Karena kalau saya standar itu ada, selain ada tekstur, dia tuh ada emission, ada normal, dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk refleksi dari objek 3D teman-teman. Tapi karena kita tidak membutuhkan itu, kita bisa ganti dengan physical base. Physical base itu kayak misalnya kalian pernah tahu nggak filter-filter yang glowing? Nah itu glowingnya itu pakai physical base ini teman. Jadi shader time-nya itu banyak yang bisa kalian pakai. Biasanya kalau misalnya kalian menggunakan objek 2D yang misalnya kayak filter heat quiz itu kan ada desain di atasnya, desain 2D gitu ya teman-teman ya. Nah itu aku sarankan menggunakan flat teman-teman karena dia tidak terpengaruh dengan apa namanya, karena dia tuh bukan objek 3D, dia tuh cuma objek 2D, dia tuh nggak terpengaruh dengan refleksi dari cahaya 3D teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan 3D itu diharuskan menggunakan si shadow type standar. Nah itu beberapa pengertian dari shadow type teman-teman ya, dan fungsinya. Nah kalau face pen, kalau misalnya kalian menggunakan filter makeup, face pen ini adalah yang sangat cocok untuk dipakai teman-teman. Jadi dia tuh ketika ditempel lebih ngeblend gitu loh. Gampangnya sih kayak lebih ngeblend. Nah, kalau kita menggunakan face pen, nah itu misalnya digunakan untuk filter-filter makeup. Tapi karena kita tidak menggunakan itu, kita pilih physical base teman-teman. Nah di sini settingnya kita pilih yang bagian surface parameter. Kita ganti ke metallics, roughness-nya tuh 20 mungkin ya. Udah glowing, biar nggak hitam, kita ganti blend mode-nya dari alpha ke bagian add teman-teman. Nah, glowing deh. Ini glowing, buat bikin glowing. Nah, sebenarnya kan kayak gini teman-teman. Nah, ini kan glowing nih, udah 10% teman-teman, jangan terlalu tebel. Tapi aku kayak ke 15 aja sih. Nah, bisa kalian lihat juga di bagian sini, kan dia nggak rapi ya trackingnya teman-teman. Tracking dari face-nya kan masih tembus ke rambut nih, ya kan? Nah, kita membutuhkan tekstur atau aset satu lagi yang bisa untuk biar dia tuh lebih realistis lagi teman-teman, biar nggak apa namanya keluar jalur kayak gini. Harusnya kan dia cuma di bagian kulit muka doang gitu loh teman-teman. Kalau di sini kan dia di bagian rambut dia tuh tembus gitu loh. Nah di situ kan kayak kurang realistis dan masih jelek gitu teman-teman. Nah kita membutuhkan satu lagi yang namanya face mesh, face referensi. Nah itu bisa di-download di sini. Aku paste di kolom chat teman-teman ya. Kalian harus download ini untuk ngilangin si ininya biar lebih realistis lagi teman-teman. Nah karena aku udah download di bagian sini. Nah ketika kalian udah download jangan lupa di extract teman-teman ya di face referensi ini karena ini bahan yang penting untuk kita pakai di filter-filter make up atau misalnya filter-filter kayak gini teman-teman yang harus menggunakan face mesh itu pasti menggunakan face asset ini teman-teman. Nah setelah kalian extract
Oke, ya, ini aku jelasin pelan-pelan teman-teman, sambil kalian download link yang aku paste di kolom chat. Jadi setelah kalian start ada folder namanya Fast Asset. Terus di bagian kita pergi ke bagian tekstur. Nah, di sini ada beberapa file yang bisa kalian pakai. Cuman yang akan kita pakai adalah di bagian Fast Mesh Max ini teman-teman, yang bagian putih teman-teman. Nah, untuk menambahkan ke Spark Studio kita bisa langsung aja drag and drop ke bagian aset panel ini. Nah, jangan lupa kompresinya di none. Kompresinya sesuai namanya sih, dia tuh mengopres filenya biar lebih kecil, tapi kualitasnya berkurang, teman-teman. Tapi kalau kalian ingin kualitasnya tetap, kalian pilih none aja, teman-teman. Karena di sini prosesnya tuh udah kecil, jadi aku nggak pengen dikecilin lagi, apalagi ketika udah dikecilin, kualitasnya berkurang gitu loh. Ya udah, aku pilih yang none gitu, teman-teman. Terus kalau udah ditambahkan, kita ke cahaya. Oh ya, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Udah ngikutin ya, sampai sini ngikutin ya teman-teman ya. Oke, aku anggap ya. Kalau udah kita tambahkan ke bagian tekstur, si Face Mesh Max-nya, kita langsung ke material yang kita kasih nama cahaya tadi di bagian asset panel ini. Terus ke bagian tekstur, kita pilih Face Mesh. Boom. Dia akan ngeblend si face mesh-nya ke kulit muka kita, teman-teman. Nah, ini dia udah ngeblend. Nah, kalau misalnya kita remove, dia akan muncul lagi kayak gini. Nah, berarti teksturnya kita membutuhkan si face mesh ini, teman-teman, biar lebih realistis. Dan jangan lupa di advanced render option, karena ini object 2D, kita uncheck yang bagian use depth test-nya, teman-teman. Ketika kalian menggunakan objek 2D, bukan 3D, jangan lupa selalu uncheck use depth test-nya, biar untuk menghilangin bug yang nantinya ada ketika kita memakai objek-objek 2D, teman-teman. Itu tips dari saya yang sering bikin filter 2D juga. Oke, di sini kita udah jadi nih si face mesh-nya. Nah, ini kan ada bisa kalian lihat di sini kan ada refleksi cahaya, teman-teman, cahaya putih kan. Nah, refleksi cahaya ini kita ganti warnanya, teman-teman. Kayak contoh yang tadi di lampiran yang pertama, kan di sini ada warna biru sama warna pink, teman-teman ya. Nah, cahaya-cahaya tersebut, refleksi cahaya tersebut akan kita pakai untuk untuk kita pakai di sini, teman-teman. Nah, untuk memakai hal tersebut, pastikan kalian tahu itu kan cahaya ya, berarti di bagian scene panel ini kita pergi ke bagian direction light atau yang ya sesuai namanya sih direction, langsung mengenai objeknya gitu loh, direction light, itu direction light, teman-teman. Nah, karena di sini ada dua cahaya, berarti di direction light-nya kita butuh dua, teman-teman, untuk yang cahaya warna biru dan cahaya warna pink. Nah, berarti di direction light yang udah ada ini kita bisa duplikat aja, teman-teman, dengan cara Ctrl D atau klik kanan terus pilih duplikat, teman-teman. Nah, di sini di direction light 0, di sini ada ini ya, ada namanya 0 sama 1 ini yang buat bedain objeknya, teman-teman. Nah, di sini kita kasih warna pink, teman-teman. Kalian klik di direction light, terus direction light yang 0 ini kita nyeting warnanya bisa langsung ke inspektor panel, teman-teman, atau yang bagian kanan ini. Di sini kan defaultnya itu cahaya warnanya kan putih, makanya di sini di simulatornya, oh ya ini namanya simulator, teman-teman. Simulator atau representasi efek-efek yang udah kita tambahkan di tools di scene panel ini, teman-teman. Oke, di sini kan warna putih, kita ganti ke warna pink atau sesuai selera warna yang kalian mau, teman-teman. Nah, ini kan udah ada nih, udah ganti warna merah nih, tapi masih ada warna putihnya karena di yang kedua leg 1 ini masih warna putih, teman-teman, perlu kita ganti. Oke, sekarang akan kita ganti dengan warna biru. Ih, makin keren nih. Ya, warna-warna ini RGB YouTuber, kabar-kabar YouTuber, YouTuber gaming. Nah, di sini kita udah bikin cahayanya. Nah, sekarang kita
mau si cahaya ini tuh nggak statik gitu loh. Maksudnya dia tuh nggak berhenti di sini doang. Kita mau gerakin nih cahaya. Nah, itu bisa diatur dengan patch editor, teman-teman. Atau visual programming tadi, itu ngaturnya di patch editor. Gimana sih caranya buat munculin patch editornya? Kalian bisa langsung pergi ke bagian view, terus langsung aja yang paling atas, show atau head patch editor, itu tuh membuka panel satu lagi, teman-teman. Yaitu adalah panel patch editor. Nah, terus di sini kita tambahkan beberapa patch interaksi yang bisa kita pakai. Nah, sebenarnya di patch editor tuh ada beberapa patch yang dan kategori yang bisa kalian pakai. Di sini ada animation, audio, body landmark. Kalau misalnya animation itu untuk atau animasinya. Kalau misalnya efek kalian membutuhkan gerakan kiri ke kanan atau kanan ke kiri secara otomatis, atau mungkin setelah ke-trigger ketika kita nge-pack filternya atau setelah record videonya, itu ngaturnya di bagian animation ini, teman-teman. Kita membutuhkan patch animation. Nah, animation itu banyak patch-nya, ada animation player, frame transition, ada keyframe, dan lainnya, teman-teman. Nah, di audio, sesuai namanya, dia buat ngatur beberapa efek audio. Misalnya kalau kalian tahu suara chipmunks yang suara kecil, atau suara-suara berat, itu bisa diatur di bagian audio ini, teman-teman. Terus ada body landmark. Body landmark itu sesuai namanya, yaitu buat atur interaksi ketika kita menggunakan body tracking, teman-teman. Berarti si body si usernya itu bisa menggunakan body landmark. Di sini udah terpecah, ada hit to D, ada kiri, bagian kiri, left arm, lengan kiri, ada dan leher gitu loh. Nah, di sini ada device dan banyak lainnya, teman-teman. Oh ya, face landmark. Face landmark tuh untuk ngatur kalau kalian tahu pernah filter kayak ngeblingin dulu pakai kedipan mata, itu kan dia spesifik ya. Jadi yang kerdex itu kedipan mata gitu loh. Nah, itu bisa diatur di bagian face landmark ini, teman-teman. Di sini ada eyeball, eyebrow, eyelid, dan mouth atau mulut. Ketika kalian membuka mulut, efeknya aktif. Ketika kalian tutup, efeknya mati. Nah, itu bisa diatur di face landmark bagian mode ini, teman-teman. Oke, itu pengenalan singkatnya dari menu-menu patch editor. Di sini aku mau yang kita butuhkan adalah loop animation, teman-teman. Karena cahaya di sini kan dia looping terus kan, maksudnya secara 360 derajat gitu loh. Jadi cahaya itu sebenarnya tidak sengaja itu mengitari sekitar muka kita, teman-teman. Sekitar muka kita ini gitu loh. Nah, itu berputar secara 360 derajat, teman-teman. Dan kita atur menggunakan loop animation ini untuk berputar terus, dan untuk mengatur berapa porsi dari putarnya itu kita menggunakan namanya transition, teman-teman. Path transition. Oke, kalian bisa klik kanan dan bisa ketik aja langsung bagian search transition atau loop animation. Jadi untuk namain patch kayak gitu, teman-teman. Dia klik kanan, search patch, nama patch yang kalian mau, yang kalian inginkan sesuai dengan efek yang mau kalian bikin, itu di bagian search-nya, teman-teman. Karena kita membutuhkan ini aja, jadi oke, yang mau kita rubah adalah si rotasinya, teman. Karena kita nggak ingin merubah direction light-nya itu secara posisi. Ini kan merubah posisinya kan ya. Tapi yang kita ingin kita rubah adalah si rotasinya, karena berputar gitu loh. Ini kan berputar nih contohnya. Jadi dia itu sebenarnya berputar, teman. Nah, berputar. Logikanya sih berputar sih kayak gini logiknya. Nah, jadi di bagian direction light 0 ini kita ambil nih rotasinya, kita atur animasinya itu di bagian patch editor dengan cara kita pilih direction light 0 ini, kita pilih rotation. Di sini ada panah kecil, kalian bisa klik. Kalau udah warna kuning kayak gini berarti udah masuk ke patch editor, teman-teman, dan muncul dengan nama sesuai scene object yang kita pilih, yaitu adalah direction light 0 ini, teman-teman. Nah, di sini ada loop animation, ada transition, ada direction light. Nah, fungsinya apa sih loop animation ini? Kalau misalnya loop animation ini patch untuk looping, sesuai namanya loop gitu loh. Kalau misalnya kalian ingin menggerakkan kiri ke kanan,
dan itu secara terus-menerus, itu kalian bisa menggunakan loop animation. Dan patch yang setara adalah ada namanya animation, teman-teman. Dan itu cuma sekali, dari reverse. Jadi kalau di sini ada play, ada reverse, teman-teman. Ketika kalian nge-play, berarti objeknya cuma ke kiri dan ke kanan. Itu satu kali. Nah, kalau loop animation, dia tuh bisa kiri kanan, terus ada lagi kiri kanan, ada lagi kiri kanan. Kalau misalnya kita klik di bagian mirror, dia tuh bisa dari kiri ke kanan, terus balik lagi dia kanan ke kiri, dan seterusnya. Nah, itu bedanya loop animation dan animation, teman-teman. Oke, di sini kita di bagian loop animation ini kan ada input yang bagian kiri, ada output bagian kanan. Nah, kalau input itu kita cuma bisa connect cuma satu, teman-teman. Jadi, nah, input itu biar bagian kiri ini. Nah, ini input, ini output. Nah, output dari loop animation itu sebenarnya bisa bercabang, bisa dua kali kayak gini. Nah, ini namanya patch graph, teman-teman ya. Kalau udah connect kayak gini, ini namanya patch graph, teman-teman. Oke. Di sini aku mau ngatur, ini aku delete dulu biar gampang. Cahaya merah ini, teman-teman. Nah, kita membutuhkan sumbu Y, teman-teman. Biar perputarannya itu menyeluruh, rotasinya aku pilih 360 derajat, 30 derajat, teman-teman. Di bagian N ya, kalau misalnya di bagian start ini, jadi dari angka 0, ini kan rotasinya kan di posisi 0, teman-teman. Nah, ini rotasinya ini 0, nah ini tuh 0, teman-teman, atau posisi semula atau defaultnya. Nah, biar dia tuh berputar secara 360, aku pilih yang N-nya tuh 360. Jadi dari posisi semula ke 360 derajat gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu. Coba aku sambungin ya. Nah, jadi dia akan berputar secara 360 derajat, teman-teman. Perputarannya. Kalau misalnya mau 180 juga bisa, tapi berarti perputarannya cuma setengah. Kalian bisa lihat di Blueford. Nah, dia cuma setengah, terus balik lagi. Setengah, balik lagi. Itu 180 derajat. Kalau misalnya mau menyeluruh, itu 360, teman-teman. Nah, ketika dia berputar di bagian simulator ini, langsung warna si merahnya dia juga berputar, teman-teman. Nah, itu refleksi dari si direction lag 0 ini, teman-teman. Dan untuk mengatur kecepatannya, kalian bisa langsung ke durasi. Jadi di sini ada angka 1, yaitu berarti ada 1 detik. Jadi gampangnya, kalau 1 detik itu berarti ketika berputar 360, itu perputarannya membutuhkan waktu 1 detik, teman-teman, durasinya. Nah, kalau misalnya kita ganti 2 detik, selama 2 detik dia itu berputar secara 360, dan seterusnya kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya makin kecil nilainya, perputarannya semakin cepat, jadi mengikuti durasi waktu, teman-teman. Nah, ini karena terlalu lambat, kita kasih angka 1 aja, teman-teman. 1 detik, berarti 1 detik, teman-teman. Dan di sini yang biru kan belum gerak nih, karena belum kita gerakin. Jadi kita ambil rotasinya, terus kita bikin patch yang sama di bagian sini adalah transisi, teman-teman. Karena kita ingin geraknya berlawanan, angkanya di sini kita kasih 360. Di sini 0 ya. Kita sambungin ke progress, kita sambung lagi ke direction lag, satunya, teman-teman. Oh, dia yang sumbu X itu horizontal gerakannya, teman-teman. Perputarannya kayak gini. Kalau yang tadi kan gini kan ya. Nah, itu gini. Itu sumbu X. Tapi kita mau nyampur juga bisa, teman. Sini kita kasih ini sengaja sih. Jadi sumbu Y-nya kita kasih 360. Jadi dia perputarannya agak ini ya, agak random. Nah, jadi sampai di tahap pertama ini mungkin ada yang perlu ditanyakan, teman-teman, atau udah bisa di tahap ini. Ini ada 15 nih yang join nih. Ada Rizka Fidelia, Tiwi Movita Fitriani, Zakia Amini. Mungkin ada yang tanyakan, apalagi ini Mas Dodi MZ, tadi paling awal nih datangnya. Ada yang tanyakan tentang patch-nya, atau mungkin tips-tips triknya tadi, nggak apa-apa, tanyakan aja, nggak apa-apa, teman-teman. Kita di sini sharing-sharing aja sih. Sebenarnya aku pengen sharing-sharing aja sih. Begitu, teman-teman.
Karena sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, mungkin ada yang tanyakan dulu, pengen ngobrol atau gimana? Apakah ada? Ahmad Miftahul Zaki. Ya, wah ini Mas Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu teman sharingku juga teman-teman. Kenalin nih ada Ahmad Zaki, Miftahul Zaki. Dia sering ikut kelasku juga. Sebenarnya di Instagram juga kita sering sharing sih sama Mas Ahmad Zaki ini. Dia join lagi di kelas ini. Makasih Mas sudah join Mas. Oke, ada pertanyaan dari Rizka Fidelia. Mau tanya soal preview sih Kak. Tapi mungkin nanti aja pas udah sesi preview. Sekarang aja nggak apa sih. Preview ininya maksudnya preview di publishnya atau di ininya sharing experience-nya kan banyak lebih yang mana. Halo, halo. Oh ya, boleh tanya di sini sih, Kak. Boleh nggak? Boleh. Jadi kan biasa aku kalau preview itu apa namanya di user sharing ini tampil semua ya kayak kalau bikin pellet gitu. Tapi pas sudah view di HP di Instagram itu kayak muncul cuman muncul sama teks gitu doang. Kakak tuh kira-kira kenapa ya? Padahal udah update di Instagram dan juga terus di HP-nya temen yang udah versi Android udah terbaru juga nggak muncul gitu Kak. Yang muncul apa ya? Palet. Iya kayak apa ya kayak iya filter palet begitu. Tapi yang load sama teks itu muncul Kak. Itu kira-kira kenapa ya? Ya, harus saya aja kayak gini. Kalau palet kan ada kamu pasti menggunakan itu kan namanya versi ini terlama banget. Pakai tekstur transfer pakai UV tekstur transfer Iya Kak pakai itu. kalau nggak salah kemarin tuh itu kamu dapetnya bikin misi dari tutor atau dari apa namanya dari tutor atau dapat template kan kalau misalnya yang punya dulu aku dapat dari GitHub dia itu masih pakai patch grup yang lama jadi aku harus masuk ini ke yang baru gitu kamu dapatnya dari mana dulu nih dapat dari template atau bikin dari awal Bikin dari awal dari tutorial ya nggak dari mana-mana makanya bingung. Udah seperti terbaru juga. itu tuh nggak keluar ya Iya Kak nggak keluar. coba nanti di sesi ya saya aku harus versinya dulu oke. Oh ya. Aku juga pernah juga waktu itu. Cuman untuk solusi di aku cuma ganti patch grupnya itu pakai manual. Jadi aku bikin lagi di bagian tekstur ini ganti yang terbaru gitu kan kalau misalnya pakai tekstur apa namanya patch group itu tuh ya kan datanya di pakai lama kan bikinnya kan. Nah itu aku ganti di KP baru gitu. Cuma kebetulan itu bisa kemarin ya. Coba nanti setelah ini ya si Rizka. Oh ya Kak makasih Kak. Oke. Oke sampai sini kita udah bikin ini lagi lanjut ke cahayanya ya. Oke. Kita akan bikin cahaya yang buat di mata kayak cahaya merah ini kita menggunakan opsi jadi normal untuk bikinnya. Jadi untuk asetnya kita bisa pakai dari library. Nah di sini kan dia ada cahaya merah di matanya. Sebenarnya dia menggunakan 3D object atau 3D asset. Nah itu yang dia akan kita bikin di bagian sini langsung aja kalian ke library terus langsung ke 3D shape teman-teman. Terus pilih 3D shape-nya yang bagian primitif. Contoh primitif. Terus kalau kalian udah pilih yang bagian yang primitif ini, kalian aja nih yang bagian import free-nya teman-teman. Oke, di sini kalian download ya.
Nah, kalau misalnya udah keluar di bagian asset panel ini, di bagian ini, berarti kalian udah mengimport si objeknya teman-teman. Nah, kalau udah, kalian bisa close aja teman-teman. Nah, setelah itu kita bikin di bagian stacker kita bikin full object teman-teman ya, full object. Terus kita kasih nama, dia ada dua ya, kan ada dua nih, yang bagian kiri dan bagian kanan teman-teman ya. Nah, berarti kita menggunakan lombok ini untuk kedua mata misalnya gitu. Jadi kita menggunakan lombok itu pertama ini dari jalan kanan. Jadi kita bisa langsung duplikat aja si objek yang sudah kita bikin. Nah, terus yang bagian objek ini kasih nama mata kiri biar gampang mengalihnya. Terus yang bawahnya kita kasih mata kanan. Terus di sini oke, di sini ada mata kiri. Setelah itu kita masukin objek core-nya tadi, objek yang kita tambahkan dari Raspberry ke bagian mata kiri teman-teman. Di drag and drop aja, kita tarik dan masukin ke mata kiri teman-teman. Pertama sih aku harus pakai objek yang ini kenapa nggak langsung masukin ke stackernya, karena ketika kita bikin itu kita bisa mengatur posisi dari si ini ya, si objek ini teman-teman tanpa mengubah posisi awal dari si objeknya. Ini kan di sini kalau misalnya di grup itu dia ada posisi gitu, ada di si shippingnya, ada juga yang bagian si posisi shippingnya gitu. Kalau kita kalau kita ingin mengubah si objeknya bagian posisinya yang bisa boleh posisi dari objek yang berubah tuh di bagian transportnya. Kalau misalkan lihat kan di sini biasa kanan nih, ada kanan bagian framenya ya. Nah, terus di bagian studio itu dia tidak berubah gitu nilainya dari posisinya. Nah, itu aturan bentuknya kayak gitu teman-teman. Jadi kita biar lebih gampang propertiesnya gitu lah. Nah, di sini yang apa namanya posisi dari matanya aku belum lagi dia balik lagi ke posisi semula. Nah, terus kita tambahkan juga kontrol lagi di bagian mata kanan. Nah, dia kan masih di posisi masih di posisi sepatu di center hidung gitu. Kita kan mau kayak gitu yang terbukti kita mendapati lebih kanan tadi kita langsung aja ngaturnya dengan cara di bagian objek ini mata kiri kita langsung ini baru sih di sebelah studio. Jadi itu ada action. Nah, action itu kayak kalau di motion itu kayak apa namanya? Tapi aktif gitu, aktif itu langsung bisa ngedit sendiri ya, kalau sudah gitu. Nah, kalau misalnya di actionnya di pakai ini sama kayak gitu, cuman dia tuh langsung otomatis membuat editornya di sini teman-teman. Di sini action yang mata kiri kan dia udah langsung masuk otomatis actionnya tuh udah terbentuk di bagian posisi face dan kita pilih di bagian live able ya, jadi kita pilih bagian able teman-teman. Kalau udah ini dia udah masuk yang bisa tahu kayak geser aja biar nggak nah, kita udah menggunakan action dari expansionnya teman-teman. Nah, dia otomatis bisa masuk ke bagian mata kirinya teman-teman. Nah, terus kita pengen di mata kanan juga di bagian mata kanan.
Jadi kita langsung aja kita ambil posisi position, terus kita hubungkan di bagian left right iris yang bagian iris. Nah dia otomatis akan apa namanya posisinya akan masuk ke bagian mata kanan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan action, dia otomatis patch-nya tuh berbentuk apa yang kita mau. Kalau di sini asalnya udah disediain itu ada cheese, ada blue, ada rainbow, di bagian mana ya, ada bagian mulut, ada bagian hidung, ada bagian jidat. Jadi kita bisa pilih sesuai apa yang kita bikin. Karena kali ini yang kita bikin itu adalah si ininya, bagian matanya, jadi kita pakai eyebrow, jadi mengikuti irama mata. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal bentuk si objek 3D-nya ini biar panjang dulu. Nah nanti kita bentukkan scale-nya. Ini kita kasih berapa ya? Ini paling benar. 40 terus kepanjangan. Terus kita ubah rotasinya biar kan masih ke samping ya, biar ke depan kita langsung X kali. Oh iya, langsung bunyi teman-teman. Dia tembus tapi dia sudah. Oke, dia nggak nolak kan? Nolak terus dia potong panjang dia. Supaya nilainya berapa? Untuk dasar size-nya kita bisa pakai Omis 90. Ini mau 50. Nah, yang diubah tuh yang dengan bagian objeknya atau mata kiri apa aneh, tapi di objeknya dia di bagian teman-teman. Sorry di bagian ini di bagian mata kanan tadi kita udah masuk di ini ya. Nah kita ubah nih si transformasinya ya. Makanya tadi aku error terus ngebug gitu kan. Ternyata aku tadi ini yang bagian nol objek, jadi aku salah di sini. Sorry. Jadi kita isi yang bagian di objeknya dengan nilai di sini 0,51, terus di 80 panjang di subuh Y-nya di dasar kita kasih min 90. Nah ini nih. Nah di mata kiri kita kasih dalam nilai yang sama 0,51 posisinya di sini terus di X-nya sudah ada di min 90, rotasinya dia ke depan min 90. Nah di sini dari posisi size-nya udah jadi. Terus kita tinggal kita atur warna dari materialnya. Ini kan masih abu-abu ya. Jadi untuk aturnya kita pergi ke bagian set panel, terus ke bagian tone, terus ini ada tone atau material itu mengubah tekstur dari objeknya ya. Di sini
colornya kita ganti warna merah kali ya, atau biru aja kali ya, tidak ya saya share kalian. Terus di sini yang kita ganti 50 biar lebih realistis lagi di mana 75. Nah ini sampai sini ada banyak kan atau yang di bagian nilai baiknya. Saya tadi aku kasih bagiannya mungkin di bagian loopingnya ya. Kak, saya Oke. Sekarang kita ya. Kalau yang kon ini dicentang ya user testnya karena dia 3D. kalau jadi cetak aja apa dia membutuhkan itu nggak pengaruh mau cetak atau nggak pengaruh tapi kalau misalnya ada objek ID yang lain itu waktu mencetak biar dia jadi kayak kebalikannya tuh jelas lah kalau misalnya cetak dia cetak di kalau misalnya dicetak dia kan kalau misalnya enggak dia akan cetak kalau misalnya objek itu sebetulnya objek ID lainnya itu loh. Sama aja kayak di atau di misalnya ada objek di yang benar di sekitar objek di lainnya itu kalau misalnya di uncheck ada tidak centangnya dia akan membuat error. Nah sebenarnya sama kayak gitu sih di cek atau di data kayak gitu sih. Oke Kak, terima kasih. Oke. Nampaknya kayak apa? Coba kalian saya coba aja nampaknya begitu kayak gimana. Biasanya ketika kalian itu kayak misalnya di sini ada quiz nih, terus kalian ada objek tidak atau mungkin objek di jatuh itu kan menggunakan objek di semua ya. Kalau misalnya objek itu cocok jatuhnya ada objek yang ditulisnya di situ tepat atau error gitu. Jadi responnya tuh kadang sebelahnya tuh hilang. Nah itu bukan objek yang biasa bisa dibak tuh. Kalau misalnya dia kayak gitu sebenarnya. Kalau misalnya dihilangin itu kayak layarnya tuh yang jalan paling depan kalau misalnya si bintangnya itu jatuh dan di sini ada tidak tulis atau ada desain di belakangnya itu misalnya lewatnya ada di situ. Nah itu biasanya kata-kata baru tuh banyak yang nanya kok punya aku error ya namanya desainnya itu setengah atau mungkin ketika ada kedapatan desain studinya ada yang kelihatan. Nah itu bisa nah kayak gitu sih itu tips paling basic yang saya tanyakan sama kata-kata baru. Dulu aku juga gitu sih sebenarnya sama aja. Nah di sini mungkin kita bisa tambahkan beberapa utilisasi ya biar lebih keren lagi ini kalau misalnya kita contohnya kan dari materi ini kan dia seharusnya sudah jadi ini saya udah gambar mungkin kalau kalian mau implementasi sih matanya kelihatan merah itu kali ini tahu kan ya pernah sih film Superman film Cyclops itu kan kalau kayak warnanya di mata dia kan cahaya juga di bola matanya kita bisa sih bisa gitu kayaknya harus ganti warna biar kayak siapa nama Cyclops. Terus kita butuh objek satu lagi ya di Google untuk apa namanya cahaya merahnya di mata kita gitu. Namanya bisa flare. Oh, udah berani. Kita mau warna merah. Punya plus nih garisnya plus. Kita save. Udah ternyata. Ini maju tadi bagi. Oke, setelah kita gunakan apa aja, terus karena kita udah masukin grupnya objeknya mata kanan ini ke page jadi kita
masalah posisi dia itu yang udah ngikutin mata kita teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan kanvas untuk efek cahaya yang akan keluar di mata kita teman-teman. Jadi kita membutuhkan atau kanvas kosong. Ini kalau tadi cek si ini ya apa namanya advanced option yang tadi. Nah ini kan masih kotak-kotak ya, tadi belum ditambahkan detail. Nah ini kan dia masih ini kan apa namanya masih apa gitu. Kalau bisa diancek dia akan kayak gini. Nah jadi kelihatan gitu kalau bisa diancek dia nggak kelihatan ngeblok kayak gini. Dia akan kelihatan gitu. Jadi teori sih kayak gitu yang aku masih tadi. Nah setelah itu kita kasih nama materialnya dengan nama flare. Di sini juga banyak kasih nama flare. Terus warnanya aku ganti warnanya tetap sebenarnya kan ini esok foto. Nah ini buat ngilangin putih-putihnya kita ganti warnanya ke dari alpha ke S. Nah dia udah pas nih di tengah-tengah. Untuk linknya ini emang atau pas nih biar gampang. Ini karena dia langsung ke Aspas jadi ini free copy teman-teman ya. Copy link terus ke kolom chat. Nah, sekarang bisa langsung download juga untuk flare-nya selanjutnya ya. Nah, ini di bagian mata kanan gitu. Kita pengen juga nih di bagian mata kiri keluar cahayanya gitu loh. Jadi kita duplicate flare-nya ini di kanan, duplicate, terus kita drag and drop aja di bagian mata kiri. Boom. Dia akan keluar cahaya mata tersebut. Ini bisa kalian ganti misalnya kalau kalian pengen pasang soft lens, pengen pasang beberapa jenis yang ada di mata basic dari festival di teman ya. Jadi kalian bikin nol objek dulu, kasih nama, terus tambahin objek dari nol objek tersebut. Kalau sini kan aku nambahin objek itu 3D objek sama si flare-nya ini teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pasang soft lens di filter-filter mereka itu gampangnya kayak gitu. Kalau misalnya kalau itu di render optionnya. Nah ini kalau lupa diancur teman-teman. Nah sampai sini untuk masalah hardware mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Kalau nggak ada aku mau visualisasi lagi nih biar lebih keren ya teman-teman. Mungkin dari cahaya ini ntar keluar cahaya-cahaya lagi nih. Ke depan itu pakai emitter ke sistem. Apakah ada lagi? Oke, belum ada ya. Kalau mau nambahin informasi visualisasi lagi nih di bagian efek ini di gambar ini. Di sini di bagian mata kanan aku mau tambahin lagi partikel sistem. Apa sih partikel sistem itu? Sebenarnya partikel sistem itu gampangnya dia tuh melipat gandakan satu objek gitu. Kalau kalian satu objek itu bisa langsung digandakan dengan menggunakan partikel sistem ini teman-teman. Misalnya objek bintang, kalau misalnya kalau punya objek tersebut bisa digandakan dengan emitter gitu. Jadi dia efeknya itu kayak hujan atau mungkin keluar terus kayak gitu kayak gitu lah. Nah, itu menggunakan emitter atau partikel sistem. Nah kita kasih settingan login lokal di size-nya kita lokal jadi aku pengen si emitternya ini nggak ke atas tapi ke depan biar sama kayak cahaya cyclopnya gitu. Jadi kita ubah apa namanya prosesnya di sini kita ubah benar aja. Jadi dia ke depan gitu. Nah, terus biar dia tuh kotak. Oke, supaya bagian ini kita tuh nol semua nih, dan dia tuh rata gitu keluarnya, jadi nggak ngacak. Dan dia tuh direct lurus. Di sini ada poin, ada lokal, jadi ganti nol. Di sini kan masih kontrolnya atau masih normanya kan bisa kalau belum diganti. Ada namanya lifespan. Lifespan ini gunanya seberapa panjang efek ini hidup. Ini kan
0,2 detik kan kurang dari 1 detik ya. Pada 1 detik dia tuh cuma jadinya segini. Jadi kayak durasi lah. Kalau durasi aku mau isi 2 detik ya. Jadi selama 2 detik tuh dia aktif terus. Dan jadinya panjang gitu teman-teman. Nah, terus 2 detik scale-nya aku isi 0,25 biar agak gede dikit. Kemudian ya 0,5 ngulangin dua aja kali ya. Satu di 0,14. Terus tambahkan material servernya tadi teman-teman. Boom, keluar cahaya ilahi. Jadi flare yang sudah kita tambahkan untuk si matanya tadi teman-teman. Jadi biar matanya bercahaya, cahayanya partikelnya keluar juga. Jadi biar lebih realistis lagi. Jadi ini improvisasi dari aku bisa kalian coba juga emitter ini di filter yang bisa kalian bikin. Ini basic dari Sharp ini ya, kayak filter yang pernah video yang udah viral sekarang, filternya orang Thailand atau Thailand namanya Fahmi atau Fahmane ya namanya. Itu jadi emitternya tuh dia ada tulisannya ada love kalau nggak juju kalau nggak salah ingat ya. Nah itu konsepnya sama kayak filter ini teman-teman. Asal dari jadi yang bukan dari mata atau duit kayak ini kan filter TikTok bukan filter TikTok sih, yang tren di TikTok tuh yang duit hijau-hijau tuh yang keluar duit. Nah itu konsepnya sama kayak ini teman-teman. Saya pakai untuk bikin filter kayak gitu. Jadi sangat ini sih pakai tips dari apa namanya atau tadi yang improvisasi yang kayak gitu teman. Jadi kalau misalnya yang ini jangan lupa dari yang editor yang udah kalian setting tadi dan udah kalian tambahkan, terus tinggal pindahin ke bagian mata kiri teman. Boom. Juga nih. Juga kalau dia ada error bentar. Cek. Oh ini belum aku cek nih karena dia bentrokan sama objek ini apaan di lagi juga nih cek dari yang tadi objeknya dia nggak bentrok. Nah sampai sini ada teman-teman tentang flare-nya. Kita bisa ganti dengan apa ya? Coba oke, di sini aku ada apa lagi ya? Ini sih ada yang teman-teman. Kalau ada lanjut ke Rizka nih yang tadi yang kalau palet teksturnya aku udah lama nggak bikin itu cuma pakai problemnya nggak bisa jalan. Ada yang mau tips lagi mungkin di materi kali ini. Oke Desi, Bang, mau tanya nih, action mata kanan dan mata kiri kenapa nggak bisa ya? Action mata kamu udah masukin ke step belum, Desi? Nah, misalnya sudah, terus di bagian udah bikin nol objek, terus masukin ke nol objek ya, ada. Kalau udah, bentar. Kamu pakai versi terbaru kan ya? Pakai Real Studio 129. Jadi di bagian objek mata kanan, kalian kamu langsung ke action on face, klik klik ini, terus nggak bisa. Kayak gini yang bagian nol objek kayak bukan yang 3D-nya loh, yang naik ke action. Ini yang nol objek udah juga. Masih action oh ini.
Udah. Kalau udah juga tetap error, ngebug berarti ya jadinya. Karena tadi aku lihat di grup grup community, SPR community, versi Spark yang terbaru atau yang aku pakai sekarang itu sebenarnya ngebug juga di Windows dan Mac gitu. Ada yang nge-freeze, ada yang ini mungkin. Karena kalau aku pas kemarin bikin yang Spiderman yang tracking itu nge-glitch gitu di previewnya. Jadi banyak bug itu. Kalau misalnya nggak bisa juga mungkin di kamu juga bug itu loh. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kamu pakai cara manual aja. Jadi contohnya cara manualnya si dia pas di mata kanan di action-nya mau, tapi pas mata kiri action nggak mau. Kamu kalau udah pakai action di mata kanan, kamu nggak usah bikin lagi sesi. Jadi kamu tinggal aja satu kali aja actionnya. Kalau kamu udah pakai action, berarti kan itu udah otomatis di ini kan, maksudnya udah masuk di page editor. Jadi kalau punya action tuh ini Desi. Nah, coba kita lihat ya, ini aku dulu actionnya. Ini aku bikin lagi Desi ya. Ini mulai dari nol. Ini yang mata kanan, action, position on the page, terus ke left eyeball. Nah, kalau ini berarti udah bikin actionnya. Kalau kamu klik action lagi bisa. Berarti yang belum dimasukin ke bagian sini. Oh, ini salah nih, harusnya ini mata kanan nih. Right iris. Nah, tinggal mata kiri. Nah, kita ambil nih posisi dari mata kirinya di bagian objeknya nih, on objek mata kiri atau punya tadi. Ambil posisinya, kita konekin eyeballnya ke left iris. Boom. Dia otomatis akan posisinya akan ke mata kirinya. Nah, memang manualnya sih kayak gitu. Jadi kamu juga usah bikin lagi kalau misalnya udah bikin actionnya. Makanya tadi bisa. Gimana? Dicoba. Desi. Oh, oke Bang. Udah berhasil. Jangan pakai doang. Berhasil nggak? Coba dulu. Tungguin apa? Baik, coba dulu. Siap. Artinya berhasil. Jadi kalian bisa ganti nih. Flagnya yang misalnya pakai love, duit hijau-hijau atau mungkin efek-efek lainnya. Jadi filter yang setengah viral itu caranya bikinnya kayak gini teman-teman di basicnya. Gitu. Oke, gimana basic? Waiting for you. Oke, udah bisa Bang. Siap. Thank you. Siap Desi. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang tanyakan? Ulang yang bagian yang tadi dong Bang. Siap. Ini mau Vita. Mulai dari mana nih? Dari awal. Siap. Ini satu dulu ya. Oke, ini bagian emitter. Aku udah nambahin emitter di mata kiri. Ini aku udah dulu ya. Kita mulai dari awal ya. Secara pelan-pelan. Oke, mata kiri kita tambahkan emitternya nih atau partikel sistem. Kanan atau objek partikel sistem. Terus dia kan masih ke atas tuh bentuknya tuh. Nah, kita menggunakan transformasi rotasi. Jadi kita ubah sudutnya tuh ke sudut section itu ke 90. Biar dia tuh ke depan. Nah, ke depan. Atau kalian bisa langsung manipulator manual. Tapi kalau kalian harus stop dulu videonya di bagian bagian scene panel itu kan pause. Nah, jadi si frame-nya akan bisa mengubah lokasi dari emitternya. Tapi itu lebih ringan sih pakai cara pakai nilai gitu. Jadi nilainya pasti gitu. Nah, makanya aku langsung aja udah nemuin yang pas yaitu adalah 90 sebetulnya. Biar dia tuh ke depan. Nah, setelah kalian mengubah posisinya rotasinya udah ke depan, kalian langsung pergi ke emitter teman-teman. Dan slash-nya di sini kalian pakai tab-nya pakai point. Ada di slash-nya kalian pakai yang lokal teman-teman ya. Nah, setelah lokal
kalian bagian ini nggak tahu keterangannya apa, substitusinya ke angka 0. Biar dia tuh nggak random kiri kanan, biar nggak random kiri kanan dan lurus ke depan. Itu ganti 0. Nah, udah lurus nih, ya kan? Setelah itu speed itu tuh ngatur kecepatan ininya, ngatur kecepatan keluarnya. Dan untuk mempertahankan seberapa lama hidupnya itu di lifespan, soalnya namanya si lifespan. Nah, di sini aku kasih nama kasih dengan nilai 2. Dan sekarangnya itu tuh ngatur seberapa besar efek yang kotak-kotak ini yang meternya tadi. Di sini aku paling pas sih 115 sih, biar nggak terlalu kecilan. 0,16 teman-teman ya. Terus di sini ini kan isi kotak-kotak ya. Iya, sampai sini udah ngikutin Dewi mau Vita gitu kan nih. Sampai sini ngikutin. Sip, oke. Kalau kita setting efeknya, efek keluarnya, kita tambahkan bikinnya atau materialnya. Tadi kan aku udah bikin tuh materialnya itu flare, jadi tinggal aku ini aja flare-nya tadi. Boom. Nah, flare-nya udah keluar. Jadi kalau misalnya kalian ganti, bisa ganti flare-nya itu dengan apa ya? Coba logo kali ya, logo company-ku coba. Oke, di sini aku pakai logo company-ku teman-teman. Ini improvisasi teman-teman ya. Terus flare-nya ini aku ganti logo. Logo. Boom, kayak gini teman-teman. Jadinya. Nah, itu salah satu basic dari sini ya teman-teman. Ya, ini materialnya balik lagi ke flare-nya tadi. Terus untuk menambah flare-nya di mata kanan, kalian tinggal duplicate aja. Kalau misalkan kalian langsung drop dari yang mata kiri ini, yang mata kirinya hilang teman-teman. Jadi kalian harus duplicate biar sama-sama punya yang kiri dan yang kanan teman-teman. Nah, di sini kita duplicate. Satu kita pindah ke mata kanan. Boom. Udah kepindah. Nah. Di flare kita duplicate mata kanan. Emitter yang salah. Emitternya, sorry. Lamun aku. Aing lamun. Jadi keluar kiri kanan si saya tersebut. Tapi apakah sudah mengikuti dari sini? Oke bang, siap pilih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau enggak, aku mau sebelum ke publish aku mau menambahkan beberapa interaksi nih. Ada yang ditanyakan? Oke, ada ya. Sekarang aku mau nambahin beberapa interaksi nih, biar efek itu lebih seru, langsung keluar aja gitu loh. Interaksi yang aku maksud adalah yang aku maksud sebelumnya kayak ketika kalian buka mulut atau record video atau kita layar HP kita, dia tuh keluar gitu loh efek apa namanya efeknya atau aktif, kita bilang aktif kali ya biar gampang. Nah, itu namanya interaksi teman-teman atau trigger. Ya, trigger bahasa namanya sih trigger. Nah, itu yang pertama yang kita mau buka mulut kali ya, ketika kita buka mulut si efeknya keluar gitu. Kita coba ya teman-teman ya. Ini zoomnya tadinya 47 ganti dengan aku sendiri. Semoga betah ya mengenai yang satu ini. Oke, ada yang tanya, Bang, ini ada video pertamanya, ada materinya, tidak ada ya setelah selesai ini lagi dipakai sama orang itu. Ada kok, nanti bisa dikirim sama tim aktif Mas Dewi ya. Jadi kan ada grupnya kan ya, aku belum tahu sih, tapi setahu tuh dikirimin kok rekamannya. Oke, Mas Dewi bisa bantu jawab ya untuk yang itu. Oke, kita ubah interaksinya kayak gitu nih, Rek. Bisa
Oke, yang pertama adalah buka mulut ya. Jadi kita butuh satu interaksi seleksi di bagian messenger, kita press landmark mode. Nah, di sini kan inputnya ada face ya. Jadi kita hubungkan dengan face share ini, teman-teman. Face share. Jadi sesuai nama di situ, teman. Seru juga nih. Terus, enggak. Ini posisinya. Jadi kita ketikkan kayak mode open, face, terus kita kontrol visible-nya atau on off-nya. Ini kan bunyinya teman-teman kalau atau on off juga. Jadi kita ingin ngatur si cahaya dari mata kita. Jadi ini visible dari jari tadi. Ini kalau visible-nya hilangin ya hilang kan. Nah itu sekarang kayak tombol aktifnya gitu teman. On off. Kalau kita on, kalau kita hilangin itu off. Nah kayak gitu teman-teman. Kita ambil visible-nya di mata kiri dan mata kanannya. Itu visible-nya di yang null objek teman-teman ya, yang bagian null objek ya. Kita ambil null objeknya. Terus kita butuh pad satu lagi untuk interaksinya, yaitu adalah switch. Nah di sini kan ada switch flip, di switch itu ada flip, on off. Nah kalau misalnya kita input di flipnya, kita bisa memilih on atau off secara otomatis. Ketika kita buka mulut dia langsung turn off, turn on. Ketika kita tutup dia turn off, kayak gitu teman-teman. Ini berarti yang openness, yang open state kita konekin yang ke switch, dia akan buka pad satu lagi namanya push, biar rapi. Nah banyak ini ya, open, switch, push, terus switch, bagian flip, terus yang switchnya kita ambil di visible-nya. Itu beberapa interaksi yang bisa kita pakai teman-teman ya. Kalau misalnya openness itu seberapa besar kalian membuka mulut teman-teman, itu biasanya pakai gimana ya? Itu kan banget. Bukan. Transition. Sama gitu. Mau coba visualisasi. Kalau nggak bisa. Jadi cara tabnya apa? Kalau kalian dengan cara ngedip mata bisa juga teman-teman. Ini sampai yang open mode udah pada bisa kan ya? Kalau belum coba kita tanyakan di bagian mana? Atau nggak di ini nih triggernya ke kedipan mata? Video record bisa ya pakai video nih. Oke, mungkin Mas bisa bisa lebih jawab ya. Jadi sekarang mau ganti instruksinya dengan blink teman-teman ya. Jadi kalau blink tuh ya namanya sih kita klik blink. Inputnya kita konekin dengan face, kita bikin switch, terus on off. Kalau kita blink ke visible-nya, lagi, jadi tadi ada. Ting. Nah, jadi itu beberapa cara sih yang akan pakai untuk filter-filter baru kalian bangun ya. Ting. Nah, itu beberapa tips yang bisa kalian pakai, teman-teman. Untuk menonton viewportnya kalian bisa klik kanan, tahan, dan bisa geser-geser aja pakai mouse, teman-teman. Zoom bisa kalian scroll wheel pakai di mouse.
untuk zoom in dan zoom out-nya. Tips untuk ngatur efek layar di View kayak gini teman-teman. Di sini ada yang mau request lagi di materi kali ini yang masih berhubungan dengan ini. Enggak mau loncat ke ini Rizka nih. Lagi ke Rizka. Ada ke pertanyaan Rizka. Rizka tadi. Oke, nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, Rizka bisa share untuk project yang dibikin dan mungkin Mas Rizky bisa dibantu untuk share-nya ya Mas. Ini aku stop dulu ya. Akan tolong Rizka. Jadi Rizka. Iya Rizka. Jadi ya. Namanya bagus juga sih. Udah Kak. Oke. Nah itu bisa. Iya, di sini muncul tadi pas review di HP gitu nggak muncul palet sama ya paletnya doang sih Kak. Request-nya apa? Ya. Request-nya apa? Gimana Kak? Maksudnya HP-nya apa yang dibuat kamu? Oh iya, Android Kak. Oke, bentar. Udah bener sih, pakai kamera saya material. Udah. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya, sambil nyocokin. Aku agak lupa kan. Apa kan bentar. Oh ya. Materialnya benar. Tekstur. Itu yang kanvas dulu itu dia apa tuh? Detailnya apa? Yang bawah Sebelumnya grain. Itu udah di-edit semua materialnya. Udah di mana Kak? Ya udah dihilangin aja kan, dipakai advance render option udah dihilangin semua. Semua material. Oh, dicentang sih Kak. Hilangin semua. Sampai dulu grain itu kan di objek ya. Semua itu kan di objek. Coba kamu hilangin semua. Iya. Itu nggak munculnya benar-benar hilang gitu ya, si kotak-kotaknya. Iya benar-benar nggak ada kotak-kotaknya. Oh, berarti itu nggak pakai. Coba di sini transfer rayon. Anjek semua. Yang load. Lucu ya. Ya semua material. Nice. Iya, selain itu biasa juga kalau saya ekspor video dari apa namanya After Effects juga kayak nggak muncul gitu, tapi di preview muncul sini juga. Berarti kalau video itu apa yang dicentang ya Kak? Dari segi sininya juga atau bukan? Emang video bisa dimasukin ke Spire? Yang dari itu sih Kak, yang dari After Effects. Benar-benar kamu bikin efek dari After Effects terus kamu masukin ke mata untuk jadi kayak cyber eye gitu Kak. Tapi udah lupa sih filenya di mana, udah lama ditinggalin karena udah pesimis. Benar dulu format filenya apa dulu di video atau kamu ekspor ke PNG sequence? Oh iya PNG sequence Kak. Terus dari PNG sequence itu kamu apa namanya? Kamu masukin ke Spire terus kamu bikin animasi. Pokoknya yang waktu mata itu bisa Kak, tapi itu kan ya ada animasi gitu ya Kak, yang mata cyber begitu. Tapi pas tulisan gitu nggak keluar Kak.
tapi juga PNG sequence juga. Itu sama sih, kamu coba angkat di use to place-nya GPM itu kan objek 2D juga sebenarnya. Oh iya. Oh iya Kak, udah muncul Kak paletnya. Bener. Iya Kak, bener. Udah muncul paletnya. Sama baru. Oh iya. Makasih banyak Kak, ya ampun. Akhirnya lega juga. Siap. Oh iya, Instagramnya apa? Ntar coba pakai deh kalau kita udah rilis. Oh ya, nanti saya follow dulu Kakak. Soalnya belum pernah follow sih. Oh, Barusan soalnya pertama kali ikut kelas yang ini benar-benar interaktif dan dikasih tips-tips lengkap gitu Kak. Jadi suka banget sama kelas yang kali ini. thank you banget loh untuk insight-nya. Mana banget. Iya Kak. Oke. Coba aku promosiin juga sih sekalian. Soalnya tadi dapat brief juga untuk kelas kali ini biar nambah interaktif dan produksi sih biar publish-nya juga banyak gitu. Jadi kreator di sini yang pengen kreatornya di aku juga promosi juga mumpung ya itu nggak terlalu banyak, cuman itu segmentasinya orang yang follow aku tuh pengen nyoba satu gitu loh. Nanti bisa juga aku bantu untuk publisitasnya lah, publikasinya lah untuk biar follower kalian banyak yang pakai juga gitu. Nanti tinggal tag aja, ntar aku kepoin lagi kalian dari Instagramku, nanti aku coba filter yang kalian publish di Instagram kalian ya. Oke, mungkin di sini ada lagi yang ingin tanyakan teman, kalau enggak ini aku mau lanjut ke publish nih, karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, sambil aku jelasin bagian publish-nya, apa lagi? Ini di export dulu teman ya. Mungkin ada yang nanya lagi, mungkin ada yang kelupaan nanya apa kan, biasanya kayak gitu. Oke, di sini kita langsung aja ke bagian pojok kanan, ke publish. Terus di sini kalian bisa langsung aja upload, cuman dia itu nanti otomatis kebuka website dari Spakea Hub-nya. Spakea Hub itu apa sih teman-teman? Hub-nya itu ini teman. Ini adalah interface dari Spakea Hub. Tampilan pertama kalian ketika kalian ingin mempublish sebenarnya teman-teman. Nah, tampilan itu kayak gini. Terus bentar ya. Di sini ada efek insight, galeri, efek marketplace, kompetisi. Ini aku jelasin yang pertama ya. Kalau berada itu ada timeline atau profil kalian tuh. Nah, ini di data efek itu adalah koleksi dari efek yang sudah kalian publish atau yang sudah kalian submit gitu loh ke Spakea Hub ini teman-teman. Nah, di sini ini beberapa efek yang udah aku bikin, mungkin ada yang pernah pakai atau kenal dengan good skin, atau yang ini lumayan viral juga menurut ini kayak di apa sista basic yang sekarang. Terus adalah beberapa tampilan galeri. Di sini ada insight sesuai namanya, dia itu apa ya, tampilan data atau metadatanya dari seberapa filter kalian dipakai, penggunaannya, di save, atau mungkin impresi itu follower dari user yang pakai filter kalian teman-teman. Nah, ini insight tuh datanya tuh kayak gini, dan itu banyak yang bisa kalian yang bisa kalian manfaatkan dari fitur ini teman-teman. Insight. Kalau misalnya aku di sini ini aku kasih beberapa tips juga dari insight, cara menggunakan membaca insight yang efektif itu gimana atau yang baik itu gimana. Di sini kan dia tuh terpecah dari interaksi, pemirsa, sama action ya teman-teman ya. Kalau interaksi kan dia ada impresi, ada dibuka. Kalau dibuka itu adalah seberapa sering filter kalian itu dikepoin gitu loh. Tapi cuma dibuka doang. Nah, kalau misalnya gambar diambil, berarti filter kalian itu udah di record dan udah di ini apa namanya? Udah di foto gitu loh.
udah di-save sama galeri. Nah, kalau disimpan itu di-save doang. Kalau misalnya dibagikan itu udah di-share di Instastory si user kalian gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya oke, kalau misalnya penggunaan dari si ini ya, apa namanya? Penggunaan itu lebih ke ini video ini fitur baru sih, insight fitur baru yang baru dirilis oleh Facebook. Penggunaan itu adalah video calling tadi, experience di Facebook Messenger sama apa namanya Instagram, video-video video call Instagram gitu loh. Itu efek-efek yang bisa masuk ke bagian penggunaan, teman-teman. Nah, untuk bacanya di sini kayaknya bisa kebagi ini sih, apa namanya, audiensnya. Nah, ini audiensnya nih. Kalau di sini kan jenis kelamin itu dibagi 80% perempuan, laki-laki 15. Jadi kebanyakan yang pakai filter itu adalah perempuan. Berarti setelah baca ini, setelah lihat ini, otomatis aku akan bikin filter yang menurut aku lebih dominan atau lebih banyak yang dipakai perempuan. Misal filter-filter yang boneka, filter-filter make up, atau mungkin filter-filter yang bikin cakep gitu. Kan banyak kan cewek-cewek Indonesia tuh suka filter-filter yang bikin putih. Nah, itu tips lagi nih. Karena jujur aja pasti kalian cewek sering yang pakai filter yang bisa bikin putih. Itu karena standar cantik cewek-cewek Asia adalah putih, kecuali bule ya teman-teman. Sama mungkin orang-orang yang berkulit hitam itu beda. Itu bisa dikatakan rasis filternya kalau misalnya filternya tuh dari hitam ke putih. Biasanya banyak yang protes tuh bule-bule. Nah, di sini ada usia, jadi yang pakai filter itu tuh jenjang usia dari 13 sampai 24, berarti yang muda-muda gitu loh. Nah, berarti filter-filter yang aku bikin pasti ya gak jauh dari filter yang lucu-lucu, yang cute-cute, yang mungkin ya lucu-lucu lah, yang sesuai dengan umur segini gitu. Top country Indonesia, Filipina, India, Vietnam, dan Thailand. Kebanyakan cewek semua yang di sini. Kalau dulu pas filterku viral itu kebanyakan cewek-cewek bule kayak Rusia, Ukraina, ya dan banyak-banyak cewek di Eropa lah. Seperti di Bandung, Surabaya. Nah, itu beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk pembuatan filter ke depannya gitu, teman-teman. Kalau misalnya laki-laki itu biasanya filter apa sih yang dipakai? Kadang mereka tuh juga pakai filter yang bikin cakep juga, yang bikin putih juga gitu loh. Karena teman-teman di sekitarku ada juga yang kayak gitu. Soalnya, atau dia tuh bikin filter yang ini, yang misalnya keren-keren. Kalau misalnya nggak bikin cakep, yang keren-keren. Misalnya filternya kayak gini. Materis pakai R, kelas materi demo. Biasanya kalau coba tuh ada juga yang kalau yang keren-keren tuh kayak filter frame gitu loh, teman-teman. Nah, ini salah satu filterku yang dipakai, ya siapalah yang belum tahu lah ya. Nah, misalnya filter-filter kayak gini tuh sering pakai cowok. Mungkin kalau misalnya segmen filter kalian tuh cowok, mungkin tips untuk pembuatan filternya bisa kayak gini, teman-teman. Filter frame yang keren kayak gini, yang kaku-kaku. Oke, ada 2 chat ini, ada pertanyaan. Penasaran yang pernah dipakai Twice yang mana tuh, Kak? Rizka, aku tahu deh dipakai. Oke, yang pakai Twice itu yang good skin hot crown, yang ini nih. Ini pernah dipakai Twice nih. Nah, ini pernah dipakai Twice. Kalau yang di sini tuh, jadi filter itu pernah dipakai beberapa artis Korea terkenal. Ada Jennie, ada Twice, ada ini salah satu YouTuber, teman-teman. Ini aku download juga biar ada buktinya juga. Jennie Blackpink, tahu kan ya Jennie Blackpink ya? Kalau Jennie Blackpink itu selain ini dia itu juga pakai filterku yang ini, yang Happy Birthday. Nah, ini Jennie ya, Jennie Ruby Jen. Nah, ini salah satu filterku Happy Birthday yang pernah dipakai si Jennie ini, teman-teman. Dan itu aku tahu dari followerku yang ngasih tahu. Oh, Jennie Blackpink pakai filternya kamu. Wah, dari siapa nih? Thank you banget si Afni Kamila. Jadi ini sebenarnya balik lagi ini sebagai motivasi aku atau dopamin aku buat bikin filter-filter selanjutnya yang keren-keren lagi itu, teman, di dunia AR filter ini, teman-teman. Jadi, nah ini jadi Blackpink, filter yang pernah dipakai jadi Blackpink. Kalau kalian tahu Niana Guerrero, ini juga filter pernah dipakai juga sama Niana Guerrero. Filter yang ini yang pernah viral 2020, Justin Bieber ini.
Oke, oke, ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Semoga berita ke depan ada. Oke, perasaannya private advice yang satu yang good skin yang tadi ya, yang ada lolotnya Rizka. Terus yang Sukron Vidi. Semoga filter ke depan ada AdSense untuk setiap pemakaian kayak YouTube biar bisa berjajan. Sebenarnya kalau AdSense sih belum ada ya. Cuman kalau misalnya marketplace-nya tuh ada kayak gini. Si siapa? Sukron. Jadi Facebook tuh nyediain namanya marketplace sama portofolio. Tapi ini masih beta sih, belum sempurna. Jadi kalian punya profil yang dimana portofolio itu bisa kalian jual belikan gitu loh. Kan kalau di sini di bagian profil, bagian pojok kanan, di sini kan ada itu ya, ada portofolio ya. Nah, di situ tuh kalian punya platform tersendiri atau menu tersendiri untuk buat filter AR portofolio kalian, teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin agensi Amerika Serikat, lokasinya Amerika Serikat karena ini aku punya dua akun yang dimana satu akun pribadiku sama akun bisnis gitu. Jadi aku bedain. Jadi kalau misalnya di sini aku pilih agensi, di sini aku pilih yang individual gitu. Jadi sesuaikannya sama segmen yang kalian sasar gitu, teman-teman. Dan sini kalau ini fanpage yang kalian kelola, teman-teman. Ini sorry ada beberapa klienku. Sorry, jadi flashing dikit-dikit lah ya. Flashing dikit-dikit lah ya. Oke, terus trendset. Ini ada awards juga di portofolio, ada award atau achievement yang bisa kalian dapatkan dari pihak Facebooknya. Di sini aku udah 2 tahun bersama Spakear. Thank you Spakear. Ada Fruit Publisher, dia itu cukup aktif publish filter selama 1 bulan. Kalau sekarang 1 bulan 1 kali sih. Kalau dulu tuh awal-awal aku bikin filter tuh seminggu bisa 2-3 gitu loh. Karena aku ngikutin apa sih yang lagi tren, apa sih yang user paling paling ramai sekarang, yang paling diinginkan. Aku bisa lihat TikTok dulu tuh, ya viral itu dari TikTok dulu, habis itu kita bikin di Instagram, gampangnya gitu. Tapi sekarang udah jarang sih. Tapi tetap tipsku itu filter yang bertahan lama itu adalah filter yang bisa dipakai sehari-hari. Misal filter makeup, filter frame tadi, atau filter-filter yang dimana si usernya tuh kalau nggak pakai ini nggak pede gitu loh. Nah, itu aja sih tips dari aku. Ini ada penghargaan tertinggi juga, ada 1 billion impresi yang aku dapat. Ini adalah penghargaan tertinggi dari Facebook. Impresi yang paling banyak itu adalah 1 billion. Nah, itu aku sangat-sangat thank you banget untuk dari Facebooknya. Nah, ini portofolio filter yang udah kalian publish, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian keuntungan apa aja sih selain exposure, ya ini portofolio. Ini bisa kalian pakai juga, bisa kalian pakai juga di LinkedIn, di linknya kan ini kan ada bagikan portofolio, ada linknya nih. Nah, kalian bisa paste ke chat atau misalnya ke Facebook, ke Instagram, terserah kalian pengen pakai portofolio ini untuk apa? Untuk kerjaan, untuk apply pekerjaan, untuk menambah portofolio kalian. Misalnya kalian 3D designer, videografi, fashion designer, tapi kalian punya filter yang sering bikin filter juga, kalian bisa masukin portofolio ini. Jadi itu nilai plus kalian kalau apply kerja. Kayak gitu, teman-teman. Itu bisa juga dipakai. Oke, ada pertanyaan lagi kayaknya. Taunya dipakai sama mereka dari mana sih? Kalau aku kebanyakan dari followerku yang nyepil gitu loh. Kalau misalnya kalian mau ngecek manual, sebenarnya bisa. Sebenarnya kayak gini, aku ngasih contohnya gimana ya. Kalian tuh ketika kalian publish filter, kalian tuh bisa ngecek ini ya, apa namanya? Siapa aja yang pakai filter kalian. Itu di bagian ini. Ini kelihatan nggak kameranya ya? Instagramku. Kelihatan nggak, teman-teman? Terus kalian ke bagian efek, mana ya bentuk paling rame, biasanya dipakai nih. Nah, ini misalnya ini kelihatan ya? Coba. Oh, videoku ngeblank dari tadi ya? Sorry.
bentar ya teman-teman ya. Dari aplikasi webcamnya aku close dulu. Use video. Udah kelihatan belum teman-teman? Belum ya? Wah, susah nih nyontek ini. Oke. Bentar. Negatif. Dan wrong. Let's go. Oh, I see. Udah ketemu belum? Udah ya? Nah, untuk ngeceknya tuh kalian bisa ke galeri efek kalian di Instagram kalian. Nah, ini kan galeri nih. Ya kan, ada galeri efek yang di Instagram kalian gitu loh. Nah, setelah itu kalian pergi ke ini filter yang udah kalian publish. Misalnya ini nih, aku yang editorial deh. Ini contohnya ini, aku klik yang ini, terus pergi ke bagian pojok kanan, yang ini. Kelihatan nggak sih? Sudah itu contoh ini. Intinya pergi ke ini ya, galeri efek kalian di akun kalian. Terus setelah itu ada titik kecil pojok bawah bagian kanan, kalian tap, terus pilih nanti ada lingkaran di sini ya. Bentar. Lingkaran kayak gini nih. Butian ya. Coba kalian sambil praktek teman-teman ya, ini soalnya nggak terlalu kelihatan. Aku mau ngasih contohnya juga bingung nih. Manual banget, profesional banget nih. Nah, karena kalau misalnya kalian tap pojok bawah, itu kan keluar nama kreatornya sama nama filternya. Nah, terus ada bulatan merah gitu loh. Ada bulatan icon filter kalian. Itu kalau misalnya warna merah, itu kalian bisa tap dan kalian bisa lihat siapa aja yang pakai filter kalian, teman-teman. Nah, kayak gitu. Itu selain dari spill DM dari follower atau teman-teman kalian, itu dari situ kalian bisa ngecek siapa aja yang bisa yang pakai filter kalian, teman-teman. Terus ada lagi, Mas Ahmad Zaki, syukur aku lihat desainnya. Ya, elah Mas, kan emang udah lama 2 tahun, Mas. Ya, kurang lebih segitulah. Oke, ada syukur lagi. Aset 3D biasanya download atau buat sendiri pakai Blender, Kak? Mungkin bisa beri beberapa web buat download yang open source, Kak, biar nggak kena pelanggaran lisensi. Kalau 3D aku kurang ini ya, kurang kalau masalah lisensi, aku biasanya pakai Arberry. Kan pakai Arberry itu dari pihak Spark-nya, ini yang saya share lagi. Kalau kamu nyari yang download di web dan bebas lisensi, bisa dipakai free to use, itu kamu langsung aja ke Arberry gitu. Dia tuh udah terkonek sama SketchUp kayak ini nih, misalnya nih 3 objeknya nih. Nah, di sini kan udah tertulis tuh nama Ian sama Sketchfab. Nah, itu kan jadi udah terhubung gitu, website tersebut tuh udah terhubung sama aplikasi Spark AR Studio dan itu free to use gitu untuk bisa kita pakai. Kalau misalnya kalian bikin sendiri pakai Blender malah lebih bagus, teman-teman, karena lisensi yang dipakai adalah punya kalian sendiri gitu loh, teman-teman. Kalau sini sebenarnya bisa dipakai sih dan boleh-boleh aja gitu. Nah, you are free to share and nah, kan di sini ada nih. Tapi minimal revoke the licensor cannot revoke this freedom as long you have follow the license term. Ya, minimal kalian donasi lah ya ke kreator aslinya. Kalau misalnya aset kalian itu dikomersilkan atau kalian jual, kalau misalnya cuma dipublish di Instagram, cuma kita pakai, itu menurutku nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau misalnya dikomersilkan, minimal kalian kalau nggak izin ya donasi lah ke kreatornya, kreator si 3D Blender-nya ya, Blender Guru. Jadi kalian bisa baca lisensinya, kalau misalnya kalian ambil dari library, kalian bisa baca lisensinya, teman-teman ya, di bagian sini. Lisensi apa yang dipakai gitu. Terus keterangannya akan kebuka kayak gini, teman-teman. Oke. Terus
Terus di sini, oke, kira ada lagi kayak. Gimana TV tadi udah ini belum? Yang tadi apa namanya? Taunya dipakai sama mereka animasi. Udah ngerti kan ya cara ngelihatnya? Kalau misalnya nggak ada lingkaran merah berarti itu filternya belum ada yang pakai. Kalau misalnya udah ada di bagian icon filternya itu berarti ada yang cukup lumayan rame yang pakai ya. Jadi bisa dilihat itu. Bisa aku lihat insertnya, blendernya. Terus Syukron